Berkata Fir'aun itu, "Ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa?" Apakah engkau datang ke kami, ke kita ini, hai Musa, litukhrijana untuk mengeluarkan kami, min ardina, mengeluarkan kita semua, wahai Musa, min ardina, dari bumi, tempat tinggal, bisihrika, dengan sihirmu ya Musa, wahai Musa. Sini ada sesuatu yang tanpa disadari oleh Fir'aun dalam dialognya. Pertama adalah tanpa ia sadari bahwasanya Fir'aun tidak merasa dirinya sebagai Tuhan lagi karena menunjukkan kelemahannya dia. Tukhrijana min ardina. Yang dibahas bukan tentang ketuhanannya. Sebab sepertinya rakyatnya juga nggak percaya kalau Fir'aun itu Tuhan. Sehingga untuk merayu rakyat, untuk memprovokasi rakyat agar membelanya, tidak bicara tentang ketuhanan Fir'aun. Akan tapi kemakmuran negeri Mesir dengan sungai Nilnya yang mengalir ke kiri kanan sungai sehingga pertanian sangat subur, ikan luar biasa. Nah, itu yang dijadikan bahan provokasi untuk menguari rakyatnya agar membelanya. Kalau ngomong, Tuhanmu direndahkan, kau membela aku. Kayaknya banyak yang ketawa seperti ini. Jadi tidak membahas tentang ketuhanan Fir'aun. Tapi yang dibahas adalah sekiranya bisa menjadikan mereka punya emosi, lalu bisa memusuhi Musa. Jadi dibahas tentang bumi. Musa itu datang ke sini untuk mengeluarkan kita, mengusir kita dari bumi pertiwi kita. Yang makmur ini, hai kaum. Dia akan mengeluarkan kita dengan sihirnya. Ini dalam dialog disaksikan oleh orang. Biar didengar, hei Musa, kamu akan mengeluarkan kita ini dari tempat ini yang makmur ini. Maksudnya kamu mau menjajah, mengambil, biar emosi rakyat ini. Bukan bicara tentang ketuhanan. Kalau seandainya yakin betul dia ketuhan, dia akan menggugah sisi keimanan. Nih, Tuhanmu diganggu nih, lebih begitu. Tapi karena dia juga tidak merasa dirinya, sebenarnya dia menyadari bahasanya rakyat pun tidak dia mempercayai sebagai Tuhan yang sesungguhnya, hanya karena takut kekuasaannya, takut kekejamannya, yang nggak sesuai akan dibunuh dan seterusnya. Maka untuk mengambil hati rakyat dengan bahasa dunia, bahasa ekonominya, jadi akan diganggu kemaslahatanmu. Sebab sungai Nil adalah yang di kiri kanan sungai itu hidupnya subur, makmur. Air mengalir, dialirkan ke sana kemari. Sehingga tumbuh-tumbuhan subur, peternakan juga subur, peternakan juga makmur, dan seterusnya itu sungai Nil. Walana'tiyannaka bisihrin mithrih. Kalau ente, wahai Musa, hanya ingin mengeluarkan kami, tapi bahasa dialognya Fir'aun. Karena Fir'aun juga cerdas. Seolah-olah bahasa dialog, tapi mengaruhi orang. Kalau ente mengeluarkan rakyatku dari negeri ini dengan sihirmu, Musa, aku akan datangkan sihir yang sama. Lana'tiyannaka bisihrin mithrih. Akan aku datangkan, wahai Musa, dengan sihir yang serupa. Waj'al bainana wa bainaka mu'idan la nukhlifuh. Ayo. Mau saya nantang. Di mana tempatnya, ayo. Mau diadu. Janjian kapan, ayo. Yang semuanya nepati janji. Kapan janjian, temuan, diadu antara sihir ente, sihirmu, wahai Musa, dan sihir-sihir. Yang sihir yang didatangkan penyihir, bukan Fir'aun sendiri. Bukan Fir'aun langsung menghancurkan Nabi Musa, tapi Fir'aun ingin mendatangkan sihir-sihir yang lain. Akan aku datangkan sihir seperti kamu. Sihir yang sama. Ayo janjiannya kapan? Nahnu la nukhlifuhu nahnu wala anta. Sehingga kita ngambil satu tempat yang sekiranya tidak ada alasan bagi ana sama kamu untuk mengingkari. Makanya perlu makanan suwa. Ambil satu tempat, suwa itu adalah
Ada suwa dari kata. Kalau ardin mustawin, tempat yang rata bisa terlihat oleh semua orang, karena ini adalah pertarungan dahsyat antara penyihir dengan Sayyidina Musa. Atau suwa adalah tempat yang tengah-tengah. Tengah-tengah, tidak jauh dari kamu, tidak jauh dari aku. Sebab kalau jauh dari kamu beralasan nggak bisa datang. Kalau jauh dari gini, pokoknya tengah-tengah. Pokoknya tempat yang semuanya pasti bisa datang. Yang adil gitu. Qala ma'idukum yaumuz zinati. Lalu disampaikan, yaitu janji waktu yang akan ditentukan itu hari zinah. Zinah itu hari orang-orang Mesir bergembira, berhias, berdandan, bersukaria, yaitu bersukacita, yaitu di saat sungai Nil lagi naik, itu ada ikan, ada ini dan macam, lagi saat subur, makmurnya keadaan. Itu biasanya mereka mengadakan acara semacam itu. Membuat satu acara, kegembiraan jadi lagi senang-senangnya orang, disitulah waktunya. Zina itu dari kata berdandan. Jadi memang orang lagi bersenang-senang, jadi berdandan. Wa yuhsyaron nasu duha. Tepatnya adalah bukan waktunya orang tidur, bukan waktunya orang capek, tapi waktu orang seger buger, waktu duha. Disitulah terjadi diadu antara mukjizat Sayyidina Musa dengan sihir-sihir para penyihir Musa. Sihir-sihir penyihir Firaun. Jadi Nabi Musa dengan mukjizatnya dan Firaun dengan penyihir-penyihirnya. Wa tawalla Fir'aunu. Kemudian setelah begitu Fir'aun berpaling. Setelah dialog dengan Musa, Fir'aun masuk, meninggalkan Musa. Fajama'a kaidahu, kemudian berpikir untuk mengumpulkan daya upayanya, strateginya. Memang dia bukan Tuhan, karena dia perlu strategi gimana biar menang. Panggil penyihir-penyihir. Tawalla, dia berpaling, mikir, merenung. Karena memang bukan Tuhan. Jadi perencanaan, jama'a kaidahu, kemudian setelah masuk ke dalam, diskusi dengan pembesar-pembesarnya, gimana ini menundukkan. Kita pasti menang ya nanti, membuat perhitungan. Dari penyihir-penyihir akan didatangkan dari penjuru negeri. Setelah selesai diskusi dan yakin akan ada penyihir-penyihir yang datang, tuma'ata, kemudian datang kembali. Qala lahum Musa wailakum. Tawalla Fir'aun. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba wa yushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Musa memperingatkan kepada semua yang menantang atau yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Dimulai dari Fir'aun dan juga bagundal-bagundalnya. Ingatkan celaka kalian dengan seperti itu. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Jangan berdusta dengan kebenaran, terhadap kebenaran. Jangan mendustakan dan jangan berdusta atas kebenaran yang Allah berikan. Yushitakum bi'adzabin, yang akan hancurkan kalian dengan siksa di dunia ini sebelum di akhirat. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh telah rugi orang-orang yang mendustakan. Peringatan, maksudnya Sayyidina Musa mengingatkan, tetap mengingatkan. Makanya tugas juru dakwah itu adalah mengingatkan. Biarpun tampak di hadapannya manusia yang keras kepala, kayaknya nggak bisa tobat, bukan urusanmu. Yang penting menyampaikan. Tetap nasihat harus sampaikan. Dan itulah nasihat Sayyidina Musa. Biarpun Firaun dengan kekerasannya seperti itu, pembangkangannya seperti itu, kekuatannya seperti itu, kesombongannya seperti itu, tetap saja Sayyidina Musa punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, disampaikan. Sampai di sini, dan nanti insya Allah watanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Rupanya di saat mendengarkan omongan Sayyidina Musa seperti itu,
Di antara yang hadir pengikut Fir'aun sudah pada bimbang. Ada bimbang, sehingga di antara mereka sudah mulai berselisih tanaza'u. Ada yang ragu untuk melanjutkan dukungannya kepada Fir'aun, sudah mulai cenderung kepada Sayyidina Musa, sudah mulai berubah saat itu. Sudah mulai berubah. Dan di antara mereka sering wa'asarrun najwa, berbisik-bisik. Antara mereka, yang pada akhirnya nanti penyihir-penyihir itu tunduk kepada Sayyidina Musa dan masuk Islam. Mereka berbisik-bisik. Yang kuat dengan pendiriannya untuk mendukung Fir'aun, tetap menguatkan posisinya, menguatkan pengikut-pengikutnya. Suara lagi kelihatannya ini yang datang di situ yang menyaksikan obrolan dialog antara Sayyidina Musa dengan Fir'aun ini kan juga melihat dengan cara berbicaranya sudah mulai ada yang bimbang. Ini bukan debat presiden lalu gitu. Jadi melihat debat antara ini sudah mulai ada yang terpengaruh. Tidak tahu debat presiden mungkin terinspirasi dari model begini kali ya. Nah, sehingga mungkin ada yang terpengaruh dengan cara dialognya begitu ya lah ini. Ini ada terpengaruh dengan dialognya Sayyidina Musa. Melihat begitu. Yang masih kuat dengan pendiriannya dengan Fir'aun berkumpul menguatkan lagi qalu inna hadzani lasahiran. Ini dua orang ini, Harun dengan Musa, ini dua penyihir. Yuridani, keduanya menghendaki ayukhrijakum min ardikum bisihrihima. Yang mereka itu sudah, ente jangan mikir, sudah ayo kita lawan ini orang ini. Dia itu datang dengan sihirnya untuk mengeluarkan kalian dari bumi kalian yang makmur. Yang orang penjuru dunia mencari tempat ini. Kayaknya belum ada ilmu tambang emas. Jadi yang sekarang kan setiap negeri yang ada tambang apanya begitu kan biasanya jadi rebutan oleh negara-negara adidaya. Dikuasai dengan cara berpolitik yang macam-macam. Nah ini. Apakah itu minyak atau apa? Ini digemari, disenangi, sehingga menjadi negara termaju waktu itu. Negara termaju. Ini dua orang ini mengeluarkan kalian dari bumi kalian yang makmur. Royo-royo gemah ripah loh jinawi dan seterusnya. Pokoknya ini sanjungan, ini bumimu tuh mau direbut ente mau. Wayadhaba, dan akan pergi dia, maksudnya menguasai bitariqatikumul muthla. Dia akan membawa atau mengalihkan cara hidupmu yang muthla. Al-muthla itu adalah hidup yang super istimewa. Muthla itu adalah percontohan. Jadi cara hidupmu yang makmur, yang luar biasa ini akan diambil alih oleh mereka ini. Kalian mau toh diprovokasi. Ajmi'u kaidakum thumma tu saffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Ini adalah peringatan dari Firaun dan pembesar-pembesarnya menyuruh kepada pembesar-pembesar yang ada di Mesir waktu itu, ajmi'u kaidakum. Ajmi'u, kumpulkan daya upaya kalian. Tipu muslihat kalian. Sekarang kalian harus bersatu untuk mengalahkan dengan tipu daya kalian. Thumma tu saffa. Kemudian datanglah dengan berbaris, maksudnya datanglah dengan persatuanmu. Satu barisan, jangan berselisih. Kan tadi sudah mulai tolah-toleh, mau bermusuhan. Bersatu, jangan mau dipecah belah. Nah, ini kan cara sudah dipakai juga oleh Fir'aun, memang punya strategi di dalam menjaga rakyat ini. Kayaknya sudah mau lirik, mau berpisah. Nggak, ajmi'u. Kalian bersatu kembali untuk menyatukan tekad untuk melawan Musa dengan Harun. Qad aflahal yawma man ista'la. Sungguh akan beruntung hari ini ista'la, orang yang merasa dirinya adalah gagah, merasa dirinya tinggi. Ini memberi motivasi. Ini dalam peperangan, kayaknya ini dipakai oleh orang-orang berpolitik hari ini ya. Semua yang berpolitik harus pede, biarpun belum menang harus pokoknya pede. Ista'la itu merasa menang. Padahal yang aflaha kan man ala, bukan man ista'la. Yang beruntung nanti pada zaman Musa adalah man ala. Harra ala ghairi, yang mengungguli, bukan ista'la, bukan merasa tinggi. Ini cuma bahasanya Fir'aun. Kita harus merasa menang.
Ista'la. Ini adalah kisah berita-berita dari Firaun. Ini adalah, kalau kita hubung-hubungkan, memang ini bahasa-bahasa menguasai negara, berpolitik segala macam. Jadi harus ista'la. Kita merasa kuat, kita merasa percaya diri, kita merasa berani. Ista'la. Merasa dirinya mencari, ista'la merasa tinggi dan mencari ketinggian, bukan ya'lu, bukan tinggi yang sesungguhnya. Padahal nanti pada akhirnya runtuh mereka dengan mukjizat Sayyidina Musa alaihissalam. Fa'ajmi'u kaidakum tumma'tu soffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Qalu, nah ini setelah itu, ini kisah ini sudah terjadi pertandingan sudah dimulai. Kalau kembali kepada cerita sebelumnya, Fir'aun mengambil penyihir-penyihir dari penduduk, kumpulkan semuanya, dikumpulkan. Yang menang dianggap sebagai minal muqarrabun, yang mendekatkan diri kepada Tuhannya, ke Fir'aun akan dapat hadiah segala macam dan sebagainya. Itu ini bahasa-bahasa Tuhan tuh ada nanti ayat sebelumnya. Sehingga ini langsung saja, karena sudah kisah Sayyidina Musa, kisah terpanjang, terbanyak di dalam Al-Quran. Tidak ada nabi yang disebutkan kisahnya lebih panjang daripada kisah Sayyidina Musa dan Fir'aun. Kemudian dalam kisah selanjutnya baru ada, sudah dimulai pertandingan, lalu mereka berkata, ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Adalah yang lempar dulu siapa? Lempar sihir, kata mereka. Apakah Nabi Musa melemparkan tongkatnya sebagai mukjizat, atau penyihir-penyihir melemparkan sihirnya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.